Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syekh Hamid dalam acara talk show interaktif untuk hari ini Sabtu 7 April 2012. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Tentu ini kaitannya menjelang pemilihan kepala daerah di Aceh pada Senin 9 April 2012. Namun sebelum itu barangkali kita ingin berdiskusi sejenak sebenarnya bagaimana keterkaitan antara pemilih cerdas dengan pemilu yang berkualitas. Hal ini penting kita pahami karena sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan hak politik kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Nah, seyogianya dengan pemberian hak politik secara langsung kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya, maka seyogianya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas, karena pada saat bersamaan masyarakat bisa menentukan atau memastikan kepada siapa pilihan kepala daerah akan mereka tuju. Tentu sangat tergantung nanti dari penilaian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu yang bisa menilai dan menentukan seperti apa sebenarnya kualitas pemimpin itu adalah masyarakat atau pemilih itu sendiri. Nah, juga dalam menentukan kualitas kandidat juga sangat ditentukan oleh sepak terjang atau kualitas pemilih dari sisi ilmu pengetahuan, juga pemahaman mereka, dan juga katakanlah yang lebih penting sense of politiknya ada pada pemilih itu sendiri. Nah, pada hari ini kita ingin melihat sebenarnya bagaimana sih yang disebut sebagai pemilih cerdas, lalu apa kriteria yang dimiliki atau yang melekat pada seorang pemilih cerdas, dan apakah benar sebenarnya pemilih cerdas itu equal atau bersamaan akan melahirkan sebuah pemilu atau pemimpin yang berkualitas. Nanti kita akan coba telaah bersama anak-anak muda yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Yang pertama ada Irfandi Jailani, beliau merupakan aktivis Forum LSM Aceh. Assalamualaikum Irfandi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Tetap sibuk dengan upaya pemantauan pemilu yang dilakukan bersama Aceh Institute ya? Ya, masih dengan kesibukan yang sama. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, yang kedua ada Bapak Syarkawi, beliau siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara yang merupakan representatif dari Dinkes Kota Luxmoy. Assalamualaikum Pak Syarkawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Azharul Husna, beliau merupakan mahasiswa STAIN Malikus Saleh dan juga saat ini belajar di Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Husna saya panggil ya? Boleh. Oke. Atau nama akrab lainnya apa? Azharul atau gimana? Nana. Nana, oke, Nana. Dan pemirsa yang ketiga ada Iskandar, beliau merupakan dosen e-learning dari Universitas Muhammadiyah Aceh untuk Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TVRI Aceh, dan pemirsa kami nanti juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0651417773 atau di 45868 bagi Anda yang ingin berpartisipasi. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama LPP TVRI Aceh bersama dengan Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Saya ke Pak Iskandar terlebih dahulu untuk mengetahui sejenak. Jadi sebelum kita berbicara lebih teknis, selama ini apa yang Anda pahami mungkin dari pendidikan demokrasi di Aceh Utara? Apa sih yang disebut sebagai pemilih cerdas itu? Bagi saya pemilih cerdas adalah pemilih yang punya, yang pertama adalah background pendidikan yang lumayan baik, tapi ini tidak mengharuskan demikian ya. Artinya apa? Yang penting pemilih ini paham bahwa sebelum dia memilih dia harus menetapkan dulu siapa yang bakal dipilihnya, dan sebelum itu tapi dia harus tahu dulu latar belakang kandidat yang bakal dipilih, kemudian track recordnya bagaimana, kemudian integritasnya, kapasitasnya layak apa tidak. Nah, setelah ini tahu, baru dia diputuskan siapa yang bakal dipilih. Kemudian pilihan yang dia tetapkan itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Gitu. Yeah. Ya. Dan setelah itu juga bahwa kemudian dia tidak jangan memilih tokoh yang dia akan menjadikan pimpinan itu berdasarkan figurnya, jangan karena banyak masanya kemudian atau cukup populer lalu itu yang dipilih. Nah, masalahnya apakah cukup mampu dia nantinya setelah dipilih untuk memimpin masyarakat Aceh khususnya yang cukup majemuk dan lengkap dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Oke, intinya Pak Iskandar bahwa pertama kita harus betul-betul sensitif untuk mensensor kandidat-kandidat kepala daerah. Dan dengan upaya sensor atau penelaahan kita
sehingga kita tahu bahwa yang bersangkutan memang punya kualitas yang baik. Artinya keputusan untuk menetapkan kepada siapa pilihan kita memang didasarkan oleh pertimbangan, analisis, dan upaya penelusuran oleh pemilih untuk menemukan apakah yang bersangkutan memang layak untuk dipilih atau tidak, begitu ya. Oke, tentu ini salah satu informasi yang perlu diketahui oleh pemirsa kita, sehingga nanti kita akan berkesimpulan apakah sebenarnya pemilih di Aceh hari ini masuk kategori pemilih cerdas ataukah tidak cerdas. Saya tidak ingin bilang bodoh, ini sensitif sekali, Pak. Oke, ke Pak Irfandi. Pak Irfandi, saya tahu bahwa Forum LSM juga selama ini mengadakan voter education atau pendidikan bagi pemilih, dan apa yang mungkin didapat sebuah makna, katakanlah pemahaman dari teman-teman forum beserta LSM lainnya dalam mendefinisikan atau memaknai apa itu sebenarnya yang disebut sebagai pemilih cerdas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang kami pahami, pemilih cerdas itu adalah pemilih yang mungkin ada banyak kriteria bagi agar disebut sebagai seorang pemilih yang cerdas. Namun yang pasti, pemilih cerdas itu adalah pemilih yang pertama paham apa kira-kira program dari si kandidat, seperti itu. Karena kebanyakan selama ini ketika proses demokrasi sudah mengarah kepada public figure dan lain sebagainya, masyarakat lebih memilih kandidat karena namanya, karena partainya dan lain sebagainya, tapi tanpa melihat kira-kira kemana sih arah dari partai ini akan membawa negaranya nantinya. Sebagai contoh misalnya ketika Pilpres 2004 itu ada dilakukan sebuah survei oleh ICW. Di situ ditemukan bahwa ternyata masyarakat itu lebih mengenal program-program dari partai seperti PKS, kemudian Demokrat, dan PAN satu lagi. Sedangkan partai-partai yang mendulang suara yang lebih banyak seperti misalnya PDIP dan lain sebagainya, mereka tidak tahu apa program dari partai-partai ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa masyarakat tidak paham mengapa dia memilih sebuah partai ataupun seorang calon. Nah, ada banyak hal yang perlu kita sorot, tapi saya melihat ini salah satu hal krusial yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bahwa salah satu hal yang terpenting bagi masyarakat adalah dia paham apa sih yang ditawarkan oleh sebuah partai ketika dia meminta tolong pilih kami untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Oke, seperti itu. Iya, artinya seperti disampaikan Pak Iskandar, yaitu mengetahui track record, mengetahui sepak terjang dia dalam keseharian, mengetahui program oleh para pemilih ini menjadi key point atau salah satu poin penting daripada dalam mengidentifikasikan sebagai pemilih cerdas. Jadi not because of figuritas dia, jadi bukan oleh kepopuleran dia, tapi karena memang Anda melihat ada sebuah kebutuhan program yang hingga mendorong Anda untuk membeli bersangkutan. Kemudian ke Pak Syarkawi. Pak Syarkawi, Anda selama ini masih belajar di Sekolah Demokrasi Aceh Utara ya, dan apakah ada pemahaman yang berbeda sebenarnya antara Anda sebelum masuk dan ketika Anda menimba ilmu demokrasi di Aceh Utara, khusus memahami tentang persoalan pemilih cerdas ini? Oke, terima kasih atas kesempatan. Pemahaman yang berbeda yang saya dapatkan di Sekolah Demokrasi ya. Yang pertama, saya rasa banyak ilmu yang saya dapat di situ. Dari sebelumnya, sedikit pengalaman saya ini, dari sebelumnya saya menganggap, politik ini sangat tidak sehat gitu kan. Politik ini jahat gitu, politik ini pokoknya image saya itu politik jelek gitu. Ternyata setelah saya dalami step by step di demokrasi, ternyata politik itu indah loh. Politik itu indah untuk dinikmati, dan politik itu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik jika politik ini dijalankan sesuai dengan peraturan atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan di situ. Nah, berhubungan dengan pemilih yang cerdas, sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya ingin mengulas dulu tipe pemilih yang ada tempat kita ini selama ini. Jadi tipe pemilih yang ada tempat kita ini saya lihat sangat bervariasi. Terutama kalau saya lihat ada pemilih yang tipenya itu memilih karena ketakutan. Dalam arti kata ketakutan ini, jika saya tidak pilih si fulan, ini kejadian ke depan ini lebih parah. Itu satu.
ataupun ada ketakutan karena intimidasi dari suatu oknum. Kalau kita katakan Mas Aceh, hai pilihnya apa? Pilih ini ya. Nah itu kan sebuah ketakutan, sehingga pada masyarakat yang level bawah ini dengan ketakutan itu langsung terpengaruhi. Nah ini tipe yang pertama, karena ketakutan dia milih, bukan karena rasional. Nah, itu tidak disebut pemilih cerdas sebenarnya. Tidak termasuk dalam pemilih cerdas kalau hal yang seperti itu. Dan kalau hal yang seperti ini berlanjut, yang cerdas pun takutnya nggak cerdas, dikarenakan ketakutan tadi. Betul. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua karena keuntungan. Berbicara politik memang berbicara kepentingan, itu nggak kita pungkiri. Tetapi bagi kita masyarakat, hal itu saya rasa bisa kita nomor duakan. Yang pertama, saya katakan keuntungan di sini. Contoh yang paling real kita lihat di lapangan, masalah kita kaitkan dengan tender. Ada sebagian orang kita pilih si Fulan dengan harapan kalau dia terpilih jadi, kalau dalam konteks wali kota, ya, bupati, dengan harapan ketika dia terpilih, ketika mengusulkan tender itu, ini akan mudah untuk kita dapatkan. Dengan harapan, ada apa? Ini yang membantu kita. Nah, kalau ini indikator kita memilih pemimpin, insya Allah saya yakin untuk Aceh ke depan ini nggak akan ada yang berubah. Karena apa? Begitu tender itu nggak diloloskan buat yang berkepentingan, nanti akan muncul suatu image hana betul Pak, tidak benar Pak itu, karena kepentingan dia itu tender. Indikatornya bukan kinerja daripada pemimpin, tapi indikatornya adalah tender yang diberikan. Itu tipe yang ketiga adalah tipe daripada pemilih yang bersifat dia melihat bagaimana kapasitas dan integritas daripada seorang pemimpin. Dan saya lebih setuju tipe ketiga ini bagi seorang pemilih yang cerdas. Artinya ketika dia ingin memilih seseorang pemimpin, dia mampu tidak? Itu yang dipertanyakan dulu oleh masyarakat. Mampu tidak? Kalau saya pilih, mampu tidak dia menjalankan visi dan misi yang dia sebutkan itu? Oke, artinya menurut Syarkai bahwa salah satu bentuk pemilih cerdas yang dipahami tadi adalah bentuk tipe pemilih yang ketiga, yaitu yang memahami tentang sebuah integritas, kemampuan dia dan sebagainya. Oke, ini tentu satu hal baru yang sebuah penemuan yang dicoba dianalisis oleh Syarkawi tentang tipe-tipe pemilih di Aceh. Lalu ketika Anda sudah saat ini merasa tertarik dengan politik, apakah ada keinginan untuk berpindah profesi ini, Bung Syarkawi? Mungkin karena tadi bilang bahwa politik semakin menarik, semakin interesting untuk dinikmati, kan? Iya, saya rasa untuk pindah profesi itu tidak mesti harus kita pindah profesi. Apalagi saya ini, kalau sesuai dengan profesi saya udah kalau kita katakan di baiat, berarti Anda harus setia. Kesehatan itu harus melayani orang tanpa melihat suku, sara dan lain sebagainya. Tapi untuk ke politik ini kan nggak harus pindah profesi. Minimal kita dalam masyarakat terlibat sebagai lentera politik atau lentera demokrasi lah minimal dalam masyarakat. Artinya penyambung suara demokrasi untuk masyarakat. Benar sekali. Jadi ketika Anda berada di lingkungan kesehatan, tentu suara-suara demokrasi ini tetap bisa Anda salurkan. Benar. Khususnya kepada kalaupun Anda nanti jadi ini punya pasien dan sebagainya. Betul. Oke, Nana, apa yang Anda pahami tentang, masih pertanyaan yang sama, karena ini kan siswa tentu mungkin punya analisis atau persepsi yang berbeda-beda. Nana sendiri apakah juga punya pemahaman yang sama tentang pemilih cerdas ini, ataukah seperti apa sebenarnya? Iya, simpel saja ya. Menurut saya, pemilih cerdas itu adalah pemilih yang menggunakan haknya itu dengan benar dan tidak asal-asalan. Jadi dalam artian benar dan tidak asal-asalan itu artinya dia berpikir dulu sebelum memilih secara rasional, kemudian juga kritis. Jadi menyikapi sesuatu janji-janji dan lain-lain itu dengan kritis. Jadi segala sesuatu memang betul-betul dilihat berdasarkan kapasitas, kemampuan dan sebagainya. Ya? Iya. Nah, dalam pandangan Nana sendiri, misalnya hari ini, Nana merasakan tidak menjadi bagian dari pemilih cerdas hari ini? Sudah bisa memilih ya? Iya. Oke, Nana termasuk pemilih cerdas atau tidak? Sangat cerdas. Tapi sudah punya kandidat yang akan dipilih? Tentu. Ya, karena tadi ada beberapa pertimbangan dan analisis yang dilakukan ya untuk menilai itu ya. Lalu dalam pandangan dan juga temuan-temuan yang dilakukan oleh Nana, bagaimana katakanlah tingkat kekuatan masyarakat di sekitar Anda di Aceh Utara dari sisi kemampuan untuk masuk ke dalam ranah sebagai pemilih cerdas ini? Ya, jadi sebelum itu menambahkan tadi ya, kan pemilih itu ada 4 tipologinya. Tadi menambahkan menurut Firmanzah itu ada 4 tipologinya. Ada pemilih yang rasional, ya kan?
Kemudian jadi dia mempertimbangkan sesuatu itu dengan rasio, dengan akal sehat. Kemudian ada pemilih yang kritis, artinya setiap kebijakan dan tawaran-tawaran itu dia sikapi dulu. Kemudian ada pemilih tradisional yang seperti yang disampaikan tadi ya, itu berdasarkan ketokohan seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi. Yang terakhir itu adalah pemilih skeptis. Dia memilih artinya ragu-ragu, bimbang. Siapa aja oke, dan mudah digoyahkan. Nah, pemilih kita hari ini kebanyakan pemilih yang skeptis dan tradisional. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang cerdas ya seperti kita dan pemilih yang kritis ya, rasional dan kritis itu ada, tapi setelah saya amati itu persentasenya kecil sekali, sedikit. Oke. Dan itulah nanti salah satu tugas sekolah demokrasi mungkin ya, bagaimana memaksimalkan angka pemilih rasional tadi, pemilih cerdas ini menjadi lebih tinggi, dan menzirokan pemilih yang tidak cerdas, pemilih yang skeptis, yang hari ini mungkin walaupun ini belum punya survei yang kuat untuk menjudge apakah benar demikian, tapi paling tidak dari kualitas pimpinan yang lahir kita bisa berasumsi memang kualitas pemilih kita hari ini masih sedikit sekali yang cerdas ya. Oke, kembali ke Pak Iskandar. Yeah. Tadi Pak Is kita sudah dapat gambaran sebenarnya bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan pemilih cerdas. Tentu ini butuh sebuah cara dan approach untuk turis sebagai pemilih cerdas. Nah, dalam kerangka teori yang Anda pahami dari cerita-cerita para ahli dalam buku, kemudian juga pengalaman di sekolah demokrasi, bagaimana sebenarnya tata cara atau teknis untuk menjadi seorang pemilih cerdas? Apa yang harus dilakukan? Saya sebagai pemilih yang kurang cerdas ini, apa yang harus dilakukan Pak Iskandar sehingga saya bisa menjadi seorang pemilih cerdas? Ya, terima kasih. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sebelumnya harus ada kita tentukan dulu siapa yang bakal kita pilih. Tapi pilihan kita itu jangan dapat dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Sehingga apa yang kita pahami benar maka benar jadinya. Jadi tidak dipengaruhi orang lain. Dan kami sendiri ini yang merupakan siswa dari sekolah demokrasi pada tahap selanjutnya akan mencoba mendekati masyarakat untuk memberi pemahaman yang baik terhadap bagaimana sih menjadi pemilih yang cerdas dan apa untungnya dan apa tujuannya, sehingga pada akhirnya pemilihan-pemilihan yang akan ke depan ini bisa lebih baik dan lebih berkualitas lagi, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita sependapat bahwa salah satu cara untuk mencapai seorang pemilih cerdas, kita memastikan ada komitmen terhadap kandidat yang kita akan pilih, tapi berdasarkan track record dia. Ya memang kita lihat punya kualitas, tapi di saat bersamaan misal situasi politik, struktur politik di Aceh ini yang belum terbentuk secara rapi dan baik, kadang-kadang situasi demikian tidak bisa diwujudkan. Artinya faktor situasi menurut kita kadang-kadang harus beralih pada pilihan yang berbeda. Jadi pertanyaan saya adalah apakah mungkin apa yang Pak Iskandar ceritakan itu diwujudkan dalam konteks demokrasi Aceh hari ini? Sangat memungkinkan. Cuma kembali ke kitanya, apakah kita akan berusaha untuk memperbaiki sistem-sistem yang menurut kita ini masih mengalami kelemahan? Kemudian setelah itu kita dapati di mana letak kelemahannya, lalu kita mencoba mendekati, memperbaikinya. Kemudian ke depannya lagi masyarakat terus diberi pemahaman yang lebih jelas bahwa seorang pemimpin yang baik yang dan berkualitas itu betul-betul ditentukan oleh konstituen itu sendiri. Artinya memang masyarakatlah yang sendiri bisa menentukan. Kalau ini tidak mulai dari sini, maka akhirnya tidak ada perubahan. Siapa yang memimpin ke depan itu tidak akan berubah. Masih begini-begini terus Aceh ini. Dan Anda sangat yakin, misalnya bersama Sekolah Demokrasi sebagai salah satu entry point atau batu loncatan untuk memberikan pemahaman demokrasi yang secara komprehensif kepada seluruh elemen masyarakat. Oke. Tentu masyarakat juga ingin tahu banyak nanti sebenarnya seperti apa. Saya akan cek ke Syarkawi dan Nana juga. Saya ke Pak Irfandi. Pak Irfandi, apa yang Anda temukan kemarin dari voter education? Ini kan pendidikan pemilih. Dari training yang Anda lakukan terhadap para pemilih itu, sebenarnya apakah ada masalah dari sisi kemampuan mereka dalam memahami
tentang pemilu, tentang bagaimana cara memilih dalam menentukan calon dan sebagainya, sehingga nanti kan bermuara pada keputusan mereka untuk menetapkan kepada siapa pilihannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau mengenai program Footer kemarin, memang kita belum bisa melihat belum bisa dari situ menilai seperti apa sih analogi apa namanya tadi? Bentuk macam-macam pemilih di Aceh. Kita belum bisa menentukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena inilah proses trainingnya itu lebih kepada satu arah. Tapi selain voter education, kita juga melaksanakan program pemantauan kekerasan dalam pemilu. Nah, di sini kita punya 80 orang pemantau di lapangan, bekerja sama dengan Aceh Institute dan juga dengan bantuan dana dari IFES, sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang pemantauan terhadap election di seluruh dunia. Nah, dengan 80 orang ini kita mendapatkan banyak masukan-masukan tentang seperti apa sih kondisi di daerah. Nah, sebenarnya masyarakat Aceh itu cukup pintar dalam hal perpolitik. Oke, tahan sebentar Pak. Oke, Ini ada pemirsa yang bergabung bersama kita coba siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Musuh. Ya, dengan siapa nih? Dengan Agus Kauntar. Ya, Pak Agus, silakan. Ya, oke, selamat sore, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi menarik tema hari ini, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Cuma dalam kondisi politik yang terjadi di Aceh hari ini, apakah itu menjadi hal yang sangat menarik kita lihat, atau memang intimidasi atau kekerasan yang selama ini berlangsung di Aceh itu sudah menggiring masyarakat untuk memilih si A, si B, atau si C. Karena kita melihat juga kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para kandidat-kandidat atau tim sukses itu tidak pernah ada misalnya kampanye yang mendidik. Justru selama ini hanya mengobrol janji, tapi semua kekuatan yang dilakukan di lapangan justru menjurus kepada intimidasi yang dilakukan oleh para tim ses. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa efektifkah misalnya kawan-kawan yang melakukan pemantauan misalnya di lapangan yang bisa menjamin bahwa masyarakat itu bisa betul-betul memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa ada tekanan dan paksaan dari kelompok-kelompok tertentu. Mungkin Pak Andi nanti atau Iskandar yang bisa menjawab lebih tepat ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus Tamutar. Kami yakini teman-teman di Aceh STF kayaknya ikut serta menyaksikan, dan saya kira ini pertanyaan cukup berkualitas dan berkelas ya dari Pak Agus Tamutar. Baik, Pak Pandi, apa yang mungkin bisa dikomentari? Jadi melihat situasi politik di Aceh hari ini, maaf tadi terpotong ya, tapi secara umum tertangkap, seberapa efektif sebenarnya kalaupun kita bicara pemilih cerdas, ada pemilih cerdas dan kita tahu mungkin ada di sini, dan dengan tingkat pemantauan yang dilakukan oleh Forum LSM Aceh, Aceh Institute, ada Aceh STF dan beberapa teman yang lain kata hati, bagaimana pemantauan ini bisa memastikan bahwa pemilih-pemilih cerdas itu misalnya betul-betul dapat terjaga kualitas kecerdasannya tanpa merubah pilihan karena faktor situasi lapangan. Jadi apa yang didapatkan oleh teman-teman Forum AI dan juga kata hati atau Aceh STF? Pertama terima kasih untuk Bang Agusta. Tadi pagi baru jumpa dengan beliau, mungkin ya hari ini jumpa melalui layar televisi. Jadi saya pikir benar seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa hari ini masyarakat takut, terintimidasi, sehingga suara-suara mereka tidak bisa diarahkan sesuai dengan hati nurani mereka. Berbeda dengan di daerah lain di Indonesia, Aceh itu khusus punya masalah yang kompleks dan mungkin mengarah kepada hal tersebut. Tapi untungnya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan konflik, sehingga mereka cukup paham bagaimana cara deal ataupun menyelesaikan masalah-masalah di dunia konflik ini. Ketika misalnya masyarakat ditekan seperti ini, maka masyarakat cukup paham bagaimana cara melawan. Nah, saya mendengar informasi dari lapangan bahwa ada beberapa daerah di Aceh yang dia diarahkan untuk memilih salah satu partai, tapi kemudian salah satu kandidat, kemudian dia berpikir, oke, di depan kita okekan, kita akan memilih dia, tapi di belakang, di dalam kotak suara itu kita akan memilih yang lain. Artinya Bung Pandi bahwa kalau kita lihat kembali pertanyaan Pak Mukhtar, seberapa efektif sebenarnya dari temuan di lapangan membuktikan bahwa tidak ada pengaruh sebenarnya, masyarakat Aceh cukup cerdas untuk memilih dan menentukan
Jadi faktor-faktor intimidasi di lapangan sebenarnya tidak berpengaruh pada pilihan mereka. Sebenarnya berpengaruh, berpengaruh, cukup berpengaruh. Akan tetapi ada masyarakat-masyarakat yang cukup kuat, gong jantung untuk melawan hal seperti ini. Tapi juga ada masyarakat-masyarakat yang seperti kata Syarkawi, Ana tadi, Nana, ada masyarakat yang skeptis, yang berpikir saya tidak ingin mengubah apa-apa di negeri ini, karena memang dengan pilkada sebelumnya saya belajar, saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Akhirnya mereka berpikir, oke lah, apa yang aman saja untuk saya, seperti itu. Nah, karena inilah saya pikir fungsi dari pemantauan-pemantauan dilakukan oleh LSM. ACSTF menurunkan ratusan pemantau di lapangan, dan ini mereka menggerakkan sosial kapital dari para surveyornya. Artinya ini adalah para surveyor yang relawan yang menyampaikan secara langsung di lapangan seperti apa kondisi psikologi masyarakat dalam memilih. Kemudian juga formula LSM dan juga Aceh Institute. Dari sini kita bisa membaca bahwa ada masyarakat yang perlu dididik, ada masyarakat yang perlu diarahkan saja, ada masyarakat yang seperti apa. Saya pikir ini semuanya komponen-komponen ini perlu digerakkan bersama-sama untuk menjadikan pemilu kada di Aceh itu sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung bersama. Dan juga kita berharap momentum pilkada sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk pertama memastikan pemilih cerdas kita tadi betul-betul terjaga. Yang kedua, kita juga berharap seiring adanya periode-periode pemilihan semakin meningkatkan kualitas pemilih cerdas kita. Jadi kita berharap semakin secara statistik misalnya, secara 5 tahunan ada peningkatan dari sisi kuantitas jumlah pemilih cerdas kita. Baik, sebelum ke Bung Syarkawi, kita break sejenak karena ada informasi yang akan disampaikan untuk pemirsa. Pemirsa, don't go anywhere, I'll be right back after the break.
Pemilu atau pemimpin, Mbak Tor? Pemilu kan? Pemimpin berkualitas. Pemimpin. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif yang membahas tentang pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Dan kita masih berdiskusi topik ini bersama anak-anak muda dari Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Kami ingatkan kembali Anda, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di line telepon 0651417773 atau di 45868. Saya ke Bung Syarkawi lagi untuk sedikit mengetahui informasi. Dan seperti saya sampaikan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa hari ini siswa-siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara adalah pemilih cerdas. Karena ini konsep lahir dari gagasan Sekolah Demokrasi. Jadi berdasarkan pengalaman Anda di ruang kuliah atau di outdoor juga. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sehingga hari ini Anda menjadi seorang pemilih cerdas, berada dalam orang yang mampu menentukan pilihan berdasarkan kualitas pemimpin nantinya. Saya pikir tidak harus siswa demokrasi yang harus jadi pemilih cerdas. Harapan kami semua masyarakat Aceh harus jadi pemilih cerdas. Itu. Nah, salah satu faktor atau usaha kiat-kiat kita adalah bagaimana masyarakat Aceh menjadi pemilih cerdas. Ini banyak komponen yang terlibat, terutama adalah aktor-aktor politik yang harus terlibat di situ. Salah satunya adalah parpol di situ. Karena ingat, parpol itu punya fungsi yang namanya sosialisasi politik. Ketika masyarakat sudah mendapat sosialisasi bagaimana sikap daripada partai politik, itu kan merupakan suatu pengetahuan bagi mereka sehingga mereka bisa lebih dekat, lebih tahu bagaimana tentang figur-figur yang dimunculkan dari parpol itu sendiri. Secara tidak langsung di situ bisa mencerdaskan masyarakat. Dan saya garis bawahi bahwa informasi yang disampaikan oleh parpol ini adalah informasi yang mencerdaskan masyarakat. Nah, karena saya tertarik dengan ketika kami dalam kelas itu ada dipaparkan bagaimana situasi politik di Belanda. Itu sedikit di Belanda itu mereka partai politik membuat sebuah yayasan. Partai politik bergabung membentuk sebuah yayasan khusus mensosialisasi bagaimana ilmu politik itu kepada masyarakat. Nah, saya berpikir kenapa ini tidak terjadi di Aceh. Kalau memang parpol A berbicara kepentingan rakyat, parpol B berbicara kepentingan rakyat, kan sama-sama rakyat ini. Ini kan sama-sama kepentingan rakyat. Kenapa tidak bersatu membentuk yayasan itu? Sehingga masyarakat tidak buta lagi dengan ilmu-ilmu yang namanya demokrasi, tidak buta lagi dengan apa itu partai politik, posisi mereka itu di mana. Nah, kalau mereka sudah tahu parpol dan posisi mereka di mana, insya Allah ini mereka akan cerdas. Oh, posisi saya di sini loh. Ini saya yang akan lakukan. Tapi selama ini kan tidak gitu. Selama ini tidak. Nah, jalan sendiri ya. Ya, itu yang saya berharap itu bisa ke depan ini bisa terjadi gitu. Sehingga masyarakat ini bisa melihat pemimpin-pemimpin yang menurut mereka ini punya komitmen. Juga punya konsisten. Karena yang selama ini kita lihat banyak pemimpin itu hanya komitmen, konsistennya tidak ada. Sehingga istilah kalau di lagu itu janji tinggal janji gitu. Begitu mereka kampanye komitmennya ini. Tapi setelah itu tidak ada. Itu. Oke, ada Pak Syarkawi menarik bahwa salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menjadi pemilih adalah peran partai politik. Benar. Jadi partai politik harus menjalankan fungsi-fungsi pendidikan politik dalam masyarakat. Dan apakah Anda melihat hari ini bahwa partai politik bisa disebut dalam tanda kutip tentu gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi politik yang seharusnya mencerdaskan masyarakat dari sisi politik dan demokrasi? Apakah Anda melihat seperti itu sehingga dengan serta-merta kita harus memikirkan kembali reformasi lagi bahwa parpol harus bermain di sini, harus memberikan pendidikan politik ini. Menurut Anda apakah benar demikian, memang parpol sangat kurang atau gagal dalam memberikan pendidikan politik? Saya lihat di sini parpol bukan gagal, malah belum maksimal melakukan itu. Berarti tidak gagal, belum maksimal. Belum maksimal, karena kenapa? Saya lihat di sini aktor politik kita, kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi,
masih minim pengetahuan tentang demokrasi. Malah seharapan ke depan kalau bisa semua aktor aktor politik ini bisa bergabung ke demokrasi. Bukan tujuan kita menguatkan sekolah demokrasi supaya ilmu-ilmu yang tentang demokrasi ini bisa ya sharing lah dengan mereka. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi minimnya pengetahuan aktor ini tentang demokrasi itu, sehingga kadang-kadang kita nggak salahkan juga mereka. Kadang-kadang mereka pikir ini sudah benar, ternyata belum gitu. Artinya bila perlu ada gagasan ke depan, setiap parpol punya semacam akademi atau school of politics, sekolah politik yang memang melahirkan artinya setiap orang yang akan masuk di dewan atau parlemen harus melalui kaderisasi ini dulu. Minimal mereka punya pengetahuan sehingga tidak ada salah pemahaman ketika mereka menyampaikan di masyarakat. Ternyata masih salah, tapi mereka pikir benar nih. Benar ya. Akhirnya melahirkan masyarakat yang juga salah memahami dari pola transfer yang mereka sampaikan. Oke nih, tentu ini menarik sekali. Nana sendiri punya tips apa katakanlah dari pengalaman pribadi mungkin atau juga pengalaman di sekolah demokrasi Aceh Utara dalam konteks menjadi seorang pemilih cerdas? Apakah misalnya selama ini ketika Anda mendapatkan materi, Anda juga diberikan ekstra informasi lain yang juga mendorong Anda untuk lebih kuat dalam memahami ini? Tadi hampir sama pertanyaan dengan ke Bang Syarkawi ya. Jadi menambahkan saja sebenarnya. Oke, boleh. Baik, tadi ada sebutan posisi dari Bang Syarkawi itu. Jadi setelah kita lihat perilaku masyarakat, perilaku pemilih, maka kita bisa memetakan pemilih itu sebenarnya. Nah, yang pertama ada pemilih yang berdasarkan ideologi. Santai sebentar, tahan sebentar maksudnya. Ada pemirsa bergabung. Pemilih berdasarkan ideologi. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, dengan Bapak siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Dengan Pak Yusran. Pak Yusran di mana? Ini di Lampuro, Pak. Oke, silakan, Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Halo. Halo ya, silakan Pak. Halo. Selamat sore narasumber semua. Selamat sore. Menarik sekali menyangkut masalah dialog dan diskusi kita sore ini ya, menyangkut masalah pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Ya. Sebenarnya kondisi kita saat ini para narasumbernya, kita 2 hari lagi insya Allah akan mencoblos pemilih dan memilih pemimpin yang baik dan berkualitas. Ya, teori-teori yang disampaikan oleh narasumber tadi ya itu semua itu saya lihat ada benarnya dan ada juga sedikit keliru ya. Sebenarnya begini, kita selama ini itu yang kurang adalah proses pengawalan pasca pilkada. Karena begini, semua pemimpin yang hari ini muncul itu membawa misi dan membawa visi, semua itu untuk kepentingan rakyat. Nah, negara kita saat ini itu tidak ada lembaga, sesudah dikeluarkan lembaga yang namanya KIP atau Panitia Pengawas Pemilu. Sekarang ini tidak ada lembaga, yaitu setingkat badan yang bisa mengawasi lahirnya seorang pemimpin ini. Karena janji-janji yang diberikan oleh calon-calon pemimpin kita ini semuanya itu baik. Nah, jadi kontrol di sini yang dulu itu bisa dikontrol secara ilmu sosial itu adalah mahasiswa, PES dan LSM. Sedangkan lembaga ini juga saat ini juga mereka jadi bagian politik, bagian dari oknum-oknum politikus ini. Makanya ke depan kalau bisa saya juga mengharapkan dalam forum ini melahirkan follow-up-nya seperti ini. Ada lembaga yang bisa mengawasi dan memantau proses dari lahirnya pemimpin yang kita pilih saat ini. Kalau enggak, sia-sia. Karena begini, pemimpin yang hari ini semua itu baik, misinya semuanya itu bagus, tidak ada yang bagus. Semuanya itu mengakomodir kepentingan masyarakat. Cuma kontrol kita penting. Ini yang harus dibentuk oleh negara. Ini lembaga-lembaga yang legal untuk kita bersama-sama bisa kontrol misi dan visi mereka. Karena kalau sekarang ini ya semuanya itu saya pikir nggak ada pemimpin yang bilang program dia nggak baik. Seperti orang jualan, semuanya barangnya bagus-bagus. Cuman
kalau dibilang nggak bagus, ya nggak laku barangnya itu. Terima kasih. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Yusra. Ini salah satu ide menarik juga. Hari ini kita punya Panwas, tapi lebih kepada mengawasi penyelenggaraan pemilu. Ya. Ataukah ke depan perlu semacam Paswanji, panitia pengawas janji-janji? Ini juga salah satu ide menarik. Nanti coba kita lihat dari pandangan teman-teman. Oke, Nana diteruskan tadi bahwa ada pemimpin, sebelum dijawab pertanyaan Pak Yusra oleh teman-teman, pemimpin berdasarkan ideologi. Nah, apa lagi? Jadi pemilih maksud kami. Iya, pemilih berdasarkan ideologi. Jadi dia memilih kandidatnya karena kesamaan pola pikir, kesamaan landasan lah seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemilih yang berdasarkan hubungan. Jadi ada pemilih yang karena dia memiliki ikatan emosional mungkin dengan kelompok tertentu, atau ikatan profesional bisa jadi mungkin kan. Jadi dia memilih karena itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pemilih yang pragmatis. Nah, jadi dia memilih siapa saja yang memberikan keuntungan. Jadi siapa saja oke, yang penting ada sesuatu gitu. Cash and carry. Iya. Okay. Nah, terakhir ada pemilih yang memilih karena dia melihat visi misi. Artinya ada problem solving dari si kandidat gitu. Nah, saya rasa para pemilih bisa memposisikan diri di bagian manakah saya. Nah, dari gambaran tadi. Iya, dari gambaran tadi. Nah, menurut saya itu yang cerdas itulah yang poin terakhir. Jadi masyarakat bisa memposisikan, oh saya di sini, berarti saya cerdas. Oh saya di sini, berarti saya pindah kuadrat lah, seperti itu. Itu saja. Walaupun nanti kita juga perlu membicarakan bagaimana untuk naik level nih, untuk pindah dari satu pemilih yang lain. Maksud kami kan tadi penggolongan pemilih. Mereka yang ini level, caranya gimana lah? Gimana dong caranya kan? Tentu Sekolah Demokrasi akan coba untuk misun konsep itu, kalaupun mungkin ini belum terbreakdown secara baik. Tapi saya yakin ini sudah dikasih materi oleh tentor-tentor di sana ya. Oke, ada lagi yang bergabung nampaknya ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak S. Munawar, Pak Said. Pak Said, di mana nih? Pak Said Munawar di Pandiri. Oke, silakan Pak. Ini ada saran sangat penting tadi untuk Panwaslu ini. Yang pertama, masih banyak spanduk, stiker di kampung-kampung itu masih banyak Pak, belum dipindahkan ya? Dipindahkan. Nah, itu apa dia jangan di jalan besar aja. Di jalan besar kok ada juga, ada di Simpang 5 kemarin malam. Di kampung-kampung masuk ke lorong masih banyak stiker spanduk. Itu gambar-gambar itu seperti ada orang sedang pelihara. Ini nggak boleh itu. Itu Bapak harus tindak tegas tuh Pak. Dengan Satpol PP Bapak turunkan siapa saja. Dan pandang mulut. Asal apa stiker spanduk, menurut Bapak harus diambil semua tuh, diturunkan semua. Itu satu Pak, yang apa lain itu harus dilaksanakan tuh Pak. Yang kedua, mengapa Panwaslu ini sepertinya seperti kurang menggigit kalian. Iya. Kalau dulu Panwaslu ada orang yang dipanggil dihukum langsung. Sekarang ini tidak pernah ada dengar. Ada yang dipanggil, ada ke pengadilan, tidak ada yang saya dengar selama ini. Kayak seperti ini ada kasus, padahal banyak sekali kasus di pilkada ini. Puluhan kasus ya. Manipulasi, intimidasi itu harus dicek. Tapi sekarang Panwaslu tidak ada sulit, tidak ada bergerak. Maunya kan ada sekian orang dari ditahan, dihukum, masuk pengadilan, ini tidak ada. Oke Pak. Yang ketiga, banyak sekali. Yang ketiga, ini calon-calon pilkada ini tidak belum tentu semuanya orang baik. Mungkin ada masuk dalam kasus hukuman. Ini Bapak Panwaslu masih bisa dicalonkan. Maunya calon-calon ini harus betul-betul diperiksa apa sudah masuk kasus pengadilan atau mau disidang atau sudah ada pengaduan. Itu harus dicek oleh Panwaslu, jangan yang betul-betul ini naik lagi. Rakyat ini diputus terus. Oke Pak Said. Baik Pak. Ini Bapak Panwaslunya harus cek. Jangan nih pejabat yang sudah kotor ini naik lagi, yang sudah hancur naik lagi. Rakyat yang menderita nanti. Baik Pak Said, terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan pertanyaan atau curhat Pak Said bisa didengar oleh teman-teman Panwaslu, karena memang hari ini kita tidak menghadirkan Panwaslu ya, tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Said juga bisa didengar, dan kita berharap inilah hal-hal yang harus diperhatikan oleh Panwaslu, mungkin untuk lebih aktif. Walaupun memang kita tahu Panwaslu juga satu sisi
memiliki kewenangan yang terbatas, di mana kewenangan eksekutorial untuk menghukum dan sebagainya ini tidak dimiliki. Di samping juga ada kasus-kasus yang mungkin tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti, tapi kita berharap yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti, dan kalau tidak ada informasi mungkin kita berharap juga proaktif untuk dicari oleh Panwaslu. Ini bukan lagi host, ini narasumber. Oke, Nana tadi sudah sudah dijawab. Saya ke Pak Iskandar lagi. Pak Iskandar, ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi dari Pak Agusta Mukhtar yang coba untuk bertanya kepada Anda, dan juga ada Pak Yusran tadi Lampulo saya ingin bertanya kepada Anda, dan juga mungkin Pak Said sendiri ini. Seperti apa kira-kira, apa yang bisa Anda komentari? Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan terlalu pesimis, jangan cepat pesimis. Saya masih optimis bahwa keadaan di Aceh, keadaan politikan di Aceh sana ini masih bisa diubah menjadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian seperti yang disampaikan oleh penelpon yang kedua tadi, yang menyatakan kenapa tidak ada sebuah lembaga yang tadi Anda sampaikan bahwa perlu pengawas apa tadi ya? Janji. Ya, saya setuju, sangat setuju hal-hal seperti itu. Itu kan sebuah ide yang cukup membangun ya. Artinya dari partai-partai politik ini harus ada kesepakatan untuk membuat lembaga yang mendidik para calon-calon, apakah nantinya menjadi calon legislatif atau calon-calon yang akan mengikuti menjadi kandidat untuk pemilu-pemilu selanjutnya, sehingga kualitas dari calon-calon ini sudah terukur lebih dahulu, artinya sudah melewati tahap-tahapan yang melalui lembaga yang sudah dibentuk tadi, yang pada akhirnya setelah memang nanti muncul mungkin sekian orang, kemudian ditawarkan ke masyarakat, dan masyarakat bisa menentukan lebih lanjut di antara yang baik-baik ini mana yang lebih baik jadinya nih. Jadi saya sangat setuju dengan ide yang kedua tadi, bahwa kita memang harus ada lembaga yang seperti itu, apakah dibentuk oleh partai politik itu sendiri atau pemerintah sendiri yang membuatnya. Atau bagaimana menurut Anda bahwa hari ini kan sebenarnya ada konstituen masyarakat yang menjadi bagian dari yang dimaksud tadi, orang yang menilai, mengawasi apakah yang bersangkutan sebenarnya memenuhi tidak janji kan? Karena tentu tidak ada unsur pidana di sini, tidak ada sanksi kalau misalnya bersangkutan tidak memenuhi aspirasi masyarakat atau janjinya. Jadi paling tidak sanksi moral adalah tidak dipilih lagi. Iya, betul. Atau menurut Anda walaupun ada konstituen juga perlu memang dibentuk agar lebih memperkuat itu. Oke. Untuk tahap awal, bahwa saya berharap umpama ada lembaga yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, lembaga ini akan memberi pendidikan politik kepada calon kandidat ini. Kemudian setelah anggaplah kita sebutlah namanya luluslah umpama ya, lulus akademi-akademi ini tadi oleh partai-partai politik ini, kemudian menawarkan kepada masyarakat bahwa dari partai kami ada sekian umpama yang layak Anda pilih menjadi pimpinan-pimpinan kalian atau yang mewakili Anda masyarakat ini. Kemudian untuk memilih ini konstituen sendiri yang kira-kira di antara yang baik-baik ini silakan dipilih lagi gitu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menjadi apakah menjadi wakil atau menjadi pemimpin kita nantinya. Sementara yang kita lihat di lapangan sekarang kan tidak begitu. Karena dianggap punya konstituen, apakah itu karena hubungan famili atau hubungan ideologis, lalu dipilih kita. Begitu muncul menjadi pemimpin, dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi sebaliknya, kenapa nggak melakukan seperti yang sudah kita sampaikan tadi gitu ya. Tapi jangan karena konstituennya banyak sehingga menjadi pemimpin, sementara kapasitasnya tidak ada gitu. Saya sangat tidak setuju seandainya hal begitu terjadi. Nah, di sini diperlukan yang namanya pemimpin cerdas. Jadi untuk memastikan orang yang dipilih betul-betul berkualitas, qualified, dan bisa mengemban amanah yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat. Jadi kalau itu maksud kami, kalau pemilih cerdas hadir, maka mungkin apa yang diinginkan oleh Pak Yusran mungkin tidak perlu lagi ada lembaga Paswanji. Tapi kalau sekarang perlu dibentuk kayaknya panitia pengawas janji-janji. Jadi nanti dicek satu-satu kan ini sudah terpenuhi atau belum. Oke, saya ke Pak Pandi. Pak Pandi, apa yang bisa Anda komentari dari dua penanya kita tadi, Pak Yusran dan juga Pak Said? Oke, kalau Pak Said sendiri, saya pikir itu stressing yang cukup baik untuk pilkada kali ini, karena memang di pilkada sebelumnya ada 147 kasus yang didapatkan oleh Panwas, dan hanya 55 yang dimasukkan ke MK, dan dari situ juga tidak ada satupun yang kemudian bisa konkret. Oke, ini informasinya dari Panwas sendiri, Pandi. Ini informasinya dari saya baca di buku yang diterbitkan oleh Kata Hati Institute.
Nah, saya berpikir karena hal inilah makanya kemudian hari ini mungkin para kontestan pemilu kada kali ini bisa dengan semena-mena ataupun bisa dengan sesuka hati, beberapa mungkin melakukan kekerasan-kekerasan, intimidasi-intimidasi, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu kada. Karena memang mereka belajar ternyata sebelumnya Panwas juga tidak berbuat apa-apa terhadap 147 kasus yang saya sebutkan tadi. Jadi saya sepakat dengan Pak Said bahwa kita harus sama-sama menekan Panwas dalam hal ini. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa Panwas sangat terbatas kemampuannya, sangat terbatas. Ditambah dengan begitu banyaknya kontestan dalam pemilu kada, maka Panwas tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Oleh karena itu harusnya memang pemerintah punya semacam strategi bersama, strategi yang komplit untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Harus dalam strategi jangka panjang. Seperti apa bentuknya? Bisa dengan, setahu saya KIP itu adalah sebuah lembaga, bukan sebuah lembaga ad hoc, tapi dia memang sebuah lembaga permanen. Mengapa tidak? Dan KIP juga punya kewajiban untuk mendidik masyarakat. Nah, kenapa tidak dididik masyarakat untuk menjadi untuk dan mendorong masyarakat agar menjadi pemantau yang partisipatif, masyarakat yang memantau secara partisipatif kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilu kada. Dengan hal seperti ini, saya pikir masyarakat bisa dengan melihat potensi masyarakat Indonesia Aceh yang levelnya level 1 dalam hal demokrasi dibanding masyarakat lain. Di Indonesia, saya berpikir masyarakat Aceh pasti ketika mereka paham tentang aturan-aturan ini, mereka akan dengan cukup semangat untuk menyampaikan kepada Panwas seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dan bukan hanya pelaporan-pelaporan yang sifatnya tidak bisa ditindaklanjuti, tapi pelaporan-pelaporan yang mungkin lengkap dengan buktinya, lengkap dengan saksinya, bahkan mungkin masyarakat sendiri akan berani bersaksi untuk pelanggaran-pelanggaran ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, Pak Pandi, kita memang waktu sangat terbatas. Artinya menurut Pak Pandi bahwa dalam rangka misalnya mewujudkan sebuah keinginan Pak Said tadi bahwa kalau misalnya ini masanya jeda, masanya semua atribut kampanye dicopot dan sebagainya, maka saatnya misalnya Panwas bertindak. Dan kalau misalnya Panwas kekurangan personil, tentu dengan konsep pengawasan partisipatif itu sebenarnya bisa membantu Panwas untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut ya. Betul. Tentu ini menjadi tugas pemerintah berikutnya untuk fokus di bidang ini, bagaimana mendidik dia masyarakat agar masyarakat juga menjadi ikut serta pengawas. Ya. Oke, tentu kita berharap demikian. Oke, singkat saja Syarkawi, karena kita waktu sudah tinggal 1,5 menit lagi. Apa kira-kira tantangan yang dihadapi ke depan dalam rangka mewujudkan sebuah konsep pemilih cerdas yang menyeluruh di Aceh? Oke, tantangannya yang pertama adalah sosialisasi politik yang harus memadai kepada masyarakat. Bukan memadai, yang harus mantap. Ya. Kemudian karena saya dari birokrasi, ini birokrasi merupakan salah satu aktor politik juga. Ini juga harus, harapan saya ke depan, siapapun pemimpin yang terpilih ke depan, ini harus ada sebuah reformasi di birokrasi. Okay. Karena selama ini yang kita lihat adalah birokrasi kita itu istilahnya kalau ada iklan yang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, harusnya dibalik gitu. Jadi sehingga dengan ada reformasi birokrasi itu akan terbentuk yang namanya birokrasi yang sehat dan tetap pemerintahan yang baik. Efektif, murah dan efisien ya. Oke, singkat saja Nana, kira-kira apa tantangan yang dihadapi nanti dalam rangka mewujudkan pemilih cerdas ini? Ya, kesadaran masyarakat lah. Ya, masih sulit untuk diajak ya? Iya, benar. Dan masih ini mudah terpengaruh. Khusus untuk kaum perempuan, gimana, apa yang Anda lihat terhadap konsep ini? Baik, dari 3 juta lebih pemilih tetap di Aceh itu, lebih dari 50% itu adalah pemilih perempuan. Jadi saya rasa, ayo kita para perempuan tetapkan pilihan dengan baik gitu, jangan mudah terpengaruh. Karena jumlah kita besar loh, lebih daripada 50%. Nah, gitu. Dan yang paling penting menghindari dari menjadi sebagai pemilih pragmatis ya. Jelas. Cash and carry. Saya dapat 1 kilo gula, oke, saya pilih Anda. Itu kita harapkan tidak terjadi ya. Oke, terima kasih Pak Irfandi, Pak Iskandar, Pak Syarkawi dan juga Bu Nana atas kehadirannya di talk show TVRI pada sore hari ini. Karena waktu yang terbatas, kita mungkin bisa berdiskusi di lain waktu dan kesempatan. Baik pemirsa Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama anak-anak muda Aceh terkait dengan persoalan pemilih cerdas, pemimpin yang berkualitas. Tentu banyak hal tadi, ide-ide kreatif dan progresif yang coba
wacanakan dalam talk show kita pada sore hari ini, tentu paling tidak ini menjadi sebuah catatan kita, khususnya bagi policy maker untuk berpikir lebih fokus dan intens bagaimana mungkin menindaklanjuti ide-ide kreatif dari anak-anak muda kita sekarang ini. Dan tentu saja bersama Sekolah Demokrasi Aceh Utara, mereka juga sedang berupaya untuk memberikan sebuah pencerdasan politik dan demokrasi bagi masyarakat di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Aceh pada umumnya. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.